program studi kimia. Pada video ini saya akan membahas salah satu materi penting dalam mata kuliah pendidikan agama Islam, yaitu Al-Hadis, yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sebagai mahasiswa dari program studi kimia, saya yakin bahwa ilmu pengetahuan dan ilmu pendidikan harus berjalan beriringan. Dalam video ini, kita akan mempelajari lebih dalam tentang Al-Hadis sebagai pedoman yang memberikan kita pemahaman dan panduan hidup sesuai ajaran Islam. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kita semua memahami Al-Hadis dengan lebih baik. Selamat menyaksikan! Secara bahasa etimologi, hadis adalah al-jadid yang artinya baru dan al-khabar yang artinya berita. Menurut para ahli, al-hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik itu dalam bentuk ucapan, tindakan, persetujuan, maupun dalam sifat. Dan apa sih teman-teman yang dimaksud dengan khobar dan atshor? Khobar adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, yaitu sahabat beliau, tabi'in, atau generasi setelahnya. Sedangkan atshor adalah segala sesuatu yang datang dari selain Nabi, yaitu para sahabat tabi'in dan para murid atau generasi setelah mereka. Struktur hadis terdiri dari dua komponen utama, yaitu sanad dan matan. Sanad adalah menurut bahasa sandaran atau sesuatu yang kita jadikan sandaran karena hadis bersandar padanya. Matan adalah isi atau teks hadis yang disampaikan melalui sanad. Selain itu, ada juga unsur lain dalam hadis seperti rawi dan muharis. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis, sedangkan muharis adalah orang yang mencatat hadis dalam kitabnya. Hadis juga dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu ada hadis qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Hadis qauliyah yaitu ucapan Nabi SAW yang didengar oleh sahabat dan disampaikan kepada orang. Hadis fi'liyah yaitu perbuatan Nabi SAW yang dilihat dan diketahui oleh sahabat dan disampaikan kepada orang lain. Dan selanjutnya ada hadis takririyah, yaitu keadaan beliau mendiamkan, tidak menyanggah atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau diperkatakan sahabat di hadapan beliau. Fungsi al-hadis ada apa aja sih teman-teman? Fungsi al-hadis yaitu ada bayan al-takri, bayan al-tafsir, dan bayan al-tashri. Bayan al-takri yaitu menguatkan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran sehingga keduanya menjadi sumber hukum. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menegaskan perintah untuk berpuasa apabila telah melihat bulan. Selanjutnya, bayan al-tafsir yaitu memberikan penafsiran atau rincian terhadap ayat Al-Quran yang masih bersifat umum seperti sholat, zakat, dan haji. Hadis yang menjelaskan tata cara ketiganya secara detail, baik jumlah rakaat, waktu sholat, rincian, cara berzakat, dan tata cara melaksanakan haji. Dan yang terakhir yaitu bayan al-tashri, yaitu menetapkan sesuatu hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Misalnya haramnya emas dan sutra bagi laki-laki. Ada pula aspek kuantitas al-hadis teman-teman. Yang pertama, hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut besarnya mustahil mereka bersepakat berdusta. Menurut Imam Syafi'i minimal 5 orang. Hadis mutawatir ini dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir ma'nawi. Mutawatir lafzi yaitu mutawatir lafaznya. Hadis ini merupakan perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh banyak orang. Mutawatir maknawi yaitu hadis yang mutawatir maknanya. Hadis ini merupakan perbuatan Nabi. Hadis mutawatir ini kualitasnya sama dengan keyakinan yang tidak dapat apabila melihat dengan mata sendiri. Dan yang kedua ada hadis ahad
hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir karena jumlah perawinya sedikit. Hadis ahad dibagi menjadi 3 kategori, yaitu hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh sekurang-kurangnya 3 orang pada setiap level dan tabaqatnya. Dan yang kedua ada hadis aziz, yaitu yang diriwayatkan oleh sekurang-kurangnya 2 orang pada setiap level atau tabaqatnya. Yang terakhir yaitu ada hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang saja mulai dari level sahabat. Lalu selanjutnya ada aspek kualitas. Yang pertama hadis syahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung-sambung, tidak berbelit dan tidak janggal. Yang kedua ada hadis hasan, adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, namun kurang kuat ingatannya, sanadnya bersambung-sambung, tidak berbelit dan tidak janggal. Yang ketiga yaitu ada hadis dhaif, adalah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis syahih atau hadis hasan. Yang terakhir yaitu keempat ada hadis maudhu, adalah hadis yang dibuat-buat oleh musuh Islam. Kesimpulan dari al-hadis yaitu al-hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Ia mencangkup perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat. Peran utamanya adalah menjelaskan dan melengkapi Al-Quran, serta memberikan panduan praktis dalam pemeran ajaran Islam. Al-hadis sebagai sumber hukum Islam akan terus berkembang dan diharapkan penelitian lebih lanjut dapat memperdalam pemahaman kita tentang peran dan signifikasinya dalam konteks modern. Dalam demikian, al-hadis akan tetap menjadi sumber inspirasi dan pedoman yang relevan bagi umat Islam di masa kini dan masa yang akan datang. Sebagai penutup, penting bagi umat Islam untuk terus mempelajari dan memahami al-hadis, tidak hanya sebagai sumber hukum Islam, tetapi juga sebagai panduan hidup yang kompeten dengan pemahaman yang baik terhadap al-hadis. Umat Islam dapat menjalankan agamanya dengan lebih baik dan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman dengan tetap berpegangan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Sekian dari pematerian yang dijelaskan oleh saya, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.